Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara pengerjaan CAM di Inventor CAM. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita beranjak ke CAM, kita harus beranjak ke CAD terlebih dahulu, yaitu membuat sketch dari 3D model yang akan kita proses. Baik, ini merupakan 3D model yang akan kita proses. Untuk tahap yang sebelumnya, mari kita lihat bersama-sama. Saya membuat sketch-nya terlebih dahulu. Kurang lebih sketch-nya seperti ini gambarannya. Kemudian habis saya buat sketch, kemudian saya revolve dengan 3D dan terbentuk gambar atau model 3D yang akan saya proses. Baik, setelah proses pembuatan 3D model sudah, kemudian beranjak ke proses CAM. Baik, yang perlu diingat pada proses CAM ini khususnya di Inventor CAM 2020 yang saya pakai. Tahap pertama adalah menyeting setup dari benda yang akan kita proses dengan klik setup. Oh, saya cancel saja. Di sini sudah saya buat setupnya. Nah, ini merupakan settingan setup. Di sini saya memilih turning karena kita turning. Untuk tipe saya memilih turning or milling. Baik, untuk axisnya, WCS-nya saya memilih seperti ini. Dan untuk jak reference-nya saya mainkan 10 ya. Jadi nanti jaknya kurang lebih di sini. Kemudian untuk stoknya masing-masing, untuk radial offsetnya saya melebihkan 1 mili, 1 mili semua. Kemudian frontnya saya lebihkan 1 juga untuk proses facing nanti. Kemudian untuk backnya saya lebihkan karena tadi di cat saya menyekam sekitar 10 dan saya lebihkan agar nanti pada proses eksekusinya dapat berjalan dengan lancar juga. Baik, untuk program di sini nomor program itu bebas mau berapa. Saya isi nomor 5. Kemudian ini merupakan nama dari komponen yang akan saya buat. Oke, saya klik saja. Nah, kemudian setelah menyeting setup, lebih baik rencanakan terlebih dahulu kira-kira dari benda 3D model yang akan dibuat itu rencana pengerjaannya itu apa saja. Kalau sudah terdapat apa saja, kemudian eh, langkahnya itu mana yang duluan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses perencanaannya. Dan diharap untuk proses perencanaannya itu apa ya, eh, itu sudah terencana secara matang agar nanti dalam proses pembuatan campnya itu tidak tidak salah-salah ya. Baik, di sini saya menggunakan beberapa toolpath, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada 7 toolpath yang saya gunakan dalam membuat part full stand ini. Baik, yang pertama saya memilih toolpath facing, dapat dilihat. Mari toolpath-nya kita buka bersama. Baik, untuk tool, saya memakai tool rag ya, tool rag hand. Nah, sebenarnya tool ini digunakan untuk proses finishing, akan tetapi pertimbangannya ketika kita terlalu banyak tool, maka akan mempengaruhi kualitas dari benda tersebut. Saya kira tool ini juga bisa digunakan untuk proses facing, rocking, dan lain sebagainya juga. Oke, di sini saya menempatkan nomor 1. Klik OK saja. Nah, di sini saya menggunakan surface speed sebesar 295 meter per min ya. Dan untuk cutting feed rate-nya sebesar 0,25. Settingan tersebut saya atur sedemikian rupa supaya efisien. Oke, kemudian ini select dulu. Kemudian beranjak ke geometrinya pilih yang front, model front di depan seperti ini. Kemudian di radinya tetap sama, biarkan saja. Kemudian untuk passage-nya saya menggunakan toleransi 0,001. Kemudian untuk finishing step-nya, number of step-nya saya gunakan 1 dan step over-nya sebesar 0,5. Oke, di sini untuk linking tidak saya ubah. Oke, mari kita lihat bersama ya simulasinya. Nah, kurang lebih seperti itu simulasi dari proses facing. Oke, saya close. Kemudian setelah membuat proses facing dari benda tersebut, saya menggunakan toolpath profil untuk membuat profil dari benda tersebut, yaitu nama lainnya adalah roughing. Oke, mari kita bedah bersama. Baik, untuk toolnya kurang lebih sama seperti yang tadi karena satu tool ya. Kemudian untuk feed and speed-nya pada surface speed saya menggunakan 120 mili per menit, dan untuk per revolution-nya untuk cutting feed rate-nya 0,25. Alasannya karena untuk parameter settingan tersebut sudah saya atur sedemikian rupa biar paling efisien dan didapat hasil yang maksimal. Oke, terus lanjut ke geometri. Nah, di sini frontnya di sini, dan untuk backnya saya lebihkan 1 biar tidak pas ya di bendanya. Oke, kemudian untuk radinya tetap sama. Kemudian untuk passage-nya saya menggunakan rocking pass sebesar 1 dan overlap-nya 0,5. Dan saya checklist pada bagian stock to lift dan smoothing. Untuk stock to lift-nya saya harap setelah proses kan stock to lift itu
kayak memberikan allowance dari benda tersebut sebesar 0,1. Jadi ketika pahat sudah memakan bagian dari benda kerja akan terdapat eh, jarak 0,1 yang belum mendekati benda aslinya. Tujuannya nanti agar eh, dapat dikerjakan dengan proses finishing dan didapat hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, saya beri allowance ya, stok to live 0,1. Untuk linkingnya tidak saya ubah ke apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan gambaran lintasan dari proses pengerjaannya. Mari kita simulasikan ya. Nah, ini proses profil dari benda yang saya buat. Untuk depth of cut-nya saya memakai 1. Nah, ini merupakan proses pada pengerjaan profil. Kemudian setelah membentuk kasaran dari benda tersebut, maka langkah yang berikutnya finishing. Finishing untuk memberikan ukuran yang pas dari benda yang akan dikerjakan, yaitu tetap pilih profile. Nah, untuk toolpath ini saya menggunakan surface pad-nya sebesar 250 m per min. Kemudian untuk cutting feed rate-nya sebesar 0,07. Alasannya karena jadi parameter yang saya masukkan di sini itu tidak asal ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya menghitung dulu atau melihat tabel terlebih dahulu sehingga biar didapat hasil yang maksimal. Oke, saya oke saja. Untuk proses yang lainnya belum tadi. Untuk linkingnya, maksudnya passage-nya, cuman saya smoothing saja biar pergerakan lintasan dari pahatnya itu lebih halus. Kemudian untuk linking tidak ada yang saya ubah, saya oke saja. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Coba saya simulasikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya simulasi dari proses finishing. Oke, saya close saja. Kemudian setelah finishing, langkah yang saya rencanakan adalah membuat groove dari bagian ini, yaitu memilih toolpath groove. Di sini sudah saya siapkan. Nah, untuk toolnya sendiri, saya menempatkan di nomor 2. Di nomor 2. Kemudian untuk weight-nya, lebarnya itu sebesar 2, karena lebar dari alurnya itu 3. Oke. Kemudian tadi yang corner radiusnya saya buat 0,4. Kita select saja ya. Kemudian untuk parameter width and speed-nya di bagian surface speed saya berikan 0,08 karena dan feed rate
revolusinya sebesar 0,08. Oke, alasannya karena pada proses ini tool atau part uh, yang akan memakan benda itu memakan semua ya pada bagian bahatnya, entah itu depan atau samping, memakan benda kerja semua, sehingga tool akan berat ya. Mungkin di sini saya ubah ya, maksud saya 80 ini maksudnya. 80. Oke. Untuk pieces saya berikan finishing, number of step-nya 1 saja, step over-nya 0,02, untuk rocking basis-nya maksimal 0,5, dan tetap saya berikan smoothing ya, biar hasilnya itu lebih baik. Untuk linking tetap sama, tidak ada yang saya ubah. Oke, mari kita lihat saja proses simulasinya. Nah, ini merupakan proses simulasi dari proses groove ya. Coba kita lihat bersama-sama lagi, karena tadi cepat ya. Ini retract-nya, nah kembali turun lagi. Nah, tadi tahap akhirnya itu langsung meratakan. Kurang lebih seperti itu pada proses grooving-nya. Oke, kemudian beranjak ke proses yang berikutnya, yaitu saya akan membuat radius belakang ini sebesar 3 ini dengan proses groove juga. Mari kita bedah bersama. Tutulnya tadi sama. Nah, ini 80 ya maksud saya. 80 dan cutting feed rate-nya sebesar 0,08. Parameter tersebut saya setting berdasarkan perhitungan ya, dan tabel katalog agar hasilnya itu lebih maksimal. Oke, kemudian karena ini prosesnya sama dengan groove yang di depan, maka parameter lainnya sama juga dari proses groove yang tadi. Oke, langsung saya oke saja ya, karena sama prosesnya. Langsung saya simulasikan saja. Nah, ini proses groovingnya untuk membuat radius ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses pembuatan radius belakangnya ya. Kemudian setelah groove, lalu saya membuat proses ulir dalam pengerjaannya ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk toolnya sendiri, saya menggunakan tool ulir dengan tipe triangular ya, triangular full profile, karena yang tersedia di mesin ya. Perlu diketahui juga dalam pembuatan cam ini kita harus realis juga ya dalam penentuan toolnya. Ketika misal di lapangan tidak ada, maka yang di cam disesuaikan dengan yang ada di lapangan. Oke,
Saya tempat nomor 3 ya ini. Saya oke saja. Oke, select. Kemudian khusus untuk proses mengulir, saya menggunakan spindle speed sebesar 600 ya ini, 600 rpm. Sebesar 600 rpm. Untuk geometrinya langsung kita klik saja bagian ulirnya. Saya lebihkan front dan back-nya 3 karena biar termakan semua ya. Kemudian untuk radialnya tetap sama, passage-nya. Nah, untuk passage-nya, untuk tread yang saya buat yaitu dengan kedalaman tread depth 1. Dan untuk number of step-nya saya masukkan 10. Karena apa? Karena biar nanti dalam pembuatan ulirnya itu biar hasilnya itu bagus ya. Bagus dan sesuai. Karena sudah saya makan 10, maka multiple trace-nya tidak usah saya centang saja. Baik, untuk linking tidak ada yang saya ubah. Mungkin bisa langsung saya eksekusi ya. Maksudnya saya simulasikan. Nah, kurang lebih seperti ini pada proses pengerjaannya. Agar didapat hasil yang baik. Oke. Ternyata menurut saya lebih baik diberikan multiple treats biar apa ya, lebih halus. Jadi kan tadi yang 10 ya, ternyata itu memakan berapa mili untuk 10 ya, untuk 10 step. Nah, berarti kan kemungkinan masih ada sisa ya, sisa dari pengerjaan ulir, mungkin tatalannya atau kurang rata atau kurang halus. Nah, saya tambahkan do multiple tadi, saya generate terlebih dahulu. Oke, saya simulasikan, coba. Saya cepatkan ya. Nah, ketika saya tambahkan do multiple, di sini terdapat proses pengerjaan sebanyak 2 kali lagi diulangi. Biar apa? Biar nanti hasilnya itu ulirnya itu lebih halus ya. Kemudian ketika semuanya sudah dikerjakan, langsung saya potong di bagian belakang ini dengan menggunakan proses part ya, atau proses groove, sebenarnya itu sama. Sehingga bisa dibuat part seperti ini. Mungkin bisa kita bedah bersama juga pada toolpath groove. Nah, untuk toolpath-nya saya gunakan toolpath yang tadi, saya select saja. Langsung saya select. Ini carpet space-nya saya buat 80. Karena tadi sama yang tadi. Oke. Untuk linking sama. Oke, langsung saja saya generate terlebih dahulu. Kemudian bisa disimulasikan. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Kemudian mungkin saya ingin mencoba itu ya,
mensimulasikan tapi secara keseluruhan. Nanti hasilnya bagaimana? Mari kita lihat bersama. Sabar ya, ini malah not responding. Oke, dalam pembuatan part ini saya hanya menggunakan part sebanyak eh, sebanyak 3 ya, agar hasilnya itu lebih efisien. Nah, ini hasil jadinya. Mungkin dapat saya ulang ya. Nah, ini proses phasing-nya. Ini proses profilnya, pembuatan profil, mendekati benda kerja yang asli. Ini proses finishing. Ini proses pembuatan groove, pembuatan radius ya, radius belakang. Ini pembuatan ulirnya. Loading ya ternyata teman-teman. Karena dalam pembuatan part ini cukup kompleks ya. Jadi mungkin laptopnya kurang kuat juga karena file dari software ini cukup besar. Oke, ini proses pembuatan ulirnya. Saya posisikan di front ya teman-teman. Nah, sebentar lagi selesai dalam pembuatan ulirnya. Nah, ini pada proses part ya untuk memotong benda kerja. Nah, sehingga benda kerja dapat terlepas dari yang dicekam tadi dan terdapat benda kerja yang asli. Nah, ini merupakan rangkaian proses dari pengerjaan part full stand. Baik, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran, monggo bisa saran di kolom komentar. Atau ada yang mengkritik itu kurang efisien atau prosesnya salah. Nah, itu monggo. Di sini saya juga masih belajar. Oke, saya tutup. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.